Salat sunat taubat di saat manusia memulai taubat. Mantap sembahyang sunat taubat dan ini kejanggalan. Jadi ada tahun baru Masehi yang sering kita rayakan juga. Ada tahun baru Islam 1 Muharram kita rayakan. Kita enggak ingat ada tahun baru amal. Coba pertanyakan dulu diri kita sebelum ditanya malaikat. Yuh golong ditanya oleh malaikat, saat ini coba dalam waktu-waktu senyap, sepi di tengah malam, tanyakan kepada diri kita, "Man Rabbi?" Siapa Tuhanku? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana fi hadhihi alhayati ad-dunya lina'budahu mukhlishina lahuddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat yang mulia ini kita berada di dalam bulan Sya'ban, bulan termulia kedua setelah bulan Ramadan. Dan Allah berikan 3 bulan berturut-turut, mulai daripada Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu 3 bulan yang Allah muliakan. Sehingga Rasul mengajarkan kita doa. Allah berikan keberkatan dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita sampai kita masih hidup di bulan suci Ramadan. Maka kita bersyukur kepada Allah. Saat ini Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, kita berada di bulan Sya'ban yang mulia ini. Bahkan kita sudah melalui pertengahan bulan Sya'ban yang lazim disebut di daerah kita di Aceh adalah malam Bara'ah, malam nisfu Sya'ban, di mana pada hari dan malam tersebut Allah perintahkan kita untuk memperbanyak amal, memperbanyak doa kepada Allah. Itu yang sahih. Jadi tidak ada amalan-amalan yang khusus, kecuali memang sudah dikaitkan dengan tradisi, itu tidak ada masalah memang. Ibadah terpegat ke tradisi boleh. Yang tidak boleh tradisi dijadikan ibadah. Jadi kita mentradisikan ibadah artinya membudayakan ibadah. Sehingga kadang-kadang pada malam nisfu Sya'ban ada yang membudayakan kenduri. Ya silakan, kenduri itu dasarnya baik. Ada yang mengerjakan sholat tasbih, silakan. Bahkan ada yang sampai melanjutkan dengan sholat-sholat yang lain sampai tahajud, itu silakan. Tapi yang jelas tidak ada perintah khusus, tidak usah dipersoalkan. Tidak ada orang yang mengatakan itu adalah sunnah Rasul, bukan. Tapi sekali lagi itu boleh dikerjakan. Karena dalil secara umum itu ada. Salat tasbih tidak ada khilaf lagi. Sunat taubat tidak ada khilaf lagi. Kenduri tidak ada khilaf lagi. Cuma kita tempatkan di malam yang mulia, malam nisfu Sya'ban. Cuma kadang-kadang
apabila kita lakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sebab, ini mungkin jadi kejanggalan. Mungkin ada tempat-tempat yang seperti kita sebutkan tadi, solat sunat taubat. Pada dasarnya ya boleh, tapi jangan sampai janggal. Artinya salat sunat taubat itu salah satu sunat yang bersebab, bukan berwaktu. Karena salat sunat ada bersebab, ada berwaktu. Kalau salat sunat berwaktu, tunggu waktunya. Salat tarawih berwaktu dia malam, tak boleh siang. Salat sunat duha berwaktu dia siang, tak boleh malam. Jadi ada yang bersebab. Salat minta hujan bersebab, tak ada waktu. Salat gerhana bersebab, tak ada waktu. Salat sunat taubat bersebab juga, tak ada waktu. Jadi dikerjakan di saat ada sebab. Gerhana matahari harus di saat terjadi gerhana matahari diperintahkan salat. Tak gerhana, tak boleh. Salat istisqa diperintahkan di saat terjadi kemarau. Kita membutuhkan hujan, membutuhkan air. Salat sunat taubat di saat manusia memulai taubat. Mantap sembahyang sunat taubatan. Ini kejanggalan. Kita panggil manusia rame-rame ke masjid, ke menasah, ya, dan sembahyang taubat itu. Taubat nah, yang lagi kita sembahyang lagi ujian mungkin kena dah. Kita salat istisqa, tapi mungkin ujian, tidak ada sebab. Ini kejanggalan namanya. Hadirin yang mulia, tapi yang terpenting bukan persoalan itu. Adalah pertengahan Sya'ban ini merupakan awal tahun baru bagi amal. Ini harus kita ingat. Jadi ada tahun baru Masehi yang sering kita rayakan juga. Ada tahun baru Islam, 1 Muharram kita rayakan. Kita enggak ingat ada tahun baru amal. Itulah 15 Sya'ban. Tahun baru bagi amal kita. Artinya Allah memulai lembaran baru catatan amal kita setahun ke depan. Maka Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Ini harus kita tanam dalam jiwa kita, harus menjadi renungan. Wahai manusia yang beriman, apa yang sudah kamu siapkan untuk esok? Singkat sekali pertanyaan Allah. Ma qaddamat lighad. Apa yang sudah kamu siapkan untuk esok? Esok itu kita artikan apa saja boleh. Kalau kita artikan hari Jumat boleh juga. Hari ini hari Jumat, Sabtu besok boleh. Kita sudah mengerjakan amal hari ini. Apa yang akan kita kerjakan hari Sabtu besok? Tapi yang sudah ditafsirkan oleh para ulama adalah hari esok itu hari akhirat. Boleh juga. Artinya apa yang sudah kita siapkan amal kita untuk hari esok, yaitu hari akhirat, mulai dikubur. Jadi hari ada dua, hari ini, hari esok. Hari ini dunia ini, kehidupan di dunia. Hari esok mulai dikubur sampai akhirat. Maka Allah bertanyakan kepada kita, jawaban ada dalam hati kita sendiri. Ma qaddamat lighat. Apa yang sudah kamu siapkan untuk esok? Cuma Allah mengatakan kepada kita, wal akhiratu khairul laka minal ulah. Apa yang sudah kamu siapkan untuk hari esok, wal akhiratu khairul laka minal ula. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Artinya hari akhirat lebih baik, lebih mulia daripada hari dunia. Akhirat itu hari akhirat. Khairul laka, lebih baik bagimu minal ula, daripada hari pertama, hari dunia ini. Ini mungkin yang sulit kita yakinkan hati kita sendiri, bahwa hari akhirat lebih baik daripada hari dunia ini. Ini sulit sekali. Bahkan bagi kita hari akhirat hari yang menakutkan. Kita dengar kiamat, ya, kita dengar mati, ya. Padahal Allah mengatakan wa akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan di akhirat, kehidupan yang abadi, lebih baik daripada dunia ini.
Maka karenanya Allah tanya kepada kita, ma qaddamat, apa yang sudah kamu siapkan untuk hari esok, mulai dikubur sampai ke akhirat. Ini harus ada jawaban kita sebagai inti muhasabah kita di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan tidak ada kecolongan lagi dalam amalan kita setiap saat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah merupakan perkara untuk mengingatkan hati kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab orang lain. Jadi Rasul perintahkan kita untuk merenung, menghisab diri sendiri sebelum tiba saatnya kita dihisab orang lain. Karena kita punya 2 saat. Saat kita hisab diri sendiri, nanti ada saatnya kita dihisab orang lain. Artinya orang membuat perhitungan kepada kita. Salat, saat ini kita bisa bermuhasabah diri kita sendiri. Sudahkah kita salat atau belum? Sebelum kita disalatkan orang lain, kita harus merasakan diri kita yang terbaik di hadapan Allah sebelum orang lain memberikan nilai kepada kita. Sering di hadapan jenazah, ini saat tidak berguna lagi. Inilah saatnya yang kita sebutkan tadi, kita dibuat perhitungan oleh orang lain. Kita belum sempat meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita yang terbaik di hadapan Allah. Lalu di saat meninggal terbujur di hadapan orang lain yang mempersaksikan kepada orang lain, kenyanya orang yang beriman nya tu rame-rame terlambat, kenyanya atau syurga kanitlah murung jauh. Jadi ini muhasabah yang dilakukan orang lain. Jadi bukan tidak boleh, tapi hanya manfaat apabila daripada kita sendiri tidak ada bekal. Maka renungan yang paling bermakna sebelum kita diperhitungkan orang lain. Iknya lung atau syurga, itu sangat bermakna. Iknya lung hamba Allah yang beriman, iknya lung hamba Allah yang diterima amal oleh Allah. Kita pertanyakan kepada diri kita sendiri juga yang menjawab. Ini yang paling jujur. Nyo yang tanya enggak, yang jawab lain, tanya teihinan. Malah kadang-kadang kita sendiri yang mendengar mungkin mengatakan bukan, kenyanya orang asal syurga, diurung lain di teuknya, tanya sendiri kon. Jadi jawaban kita sendiri yang paling jujur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang sering kita saksikan di pemandangan di saat kita hadiri di tempat kematian. Itu adalah sebuah pemandangan perhisaban yang dilakukan orang lain terhadap kita. Apabila kita sudah terlebih dahulu menghisap diri sendiri, membuat perhitungan terhadap diri kita sendiri, lalu dihisap orang lain, tidak ada masalah. Dan setelah kita dimuhasabahkan di hadapan manusia, yaitu di saat kita meninggal, yang terakhir kita dimuhasabahkan oleh malaikat kubur. Karena manakala kita dikuburkan, tanah karapat digilha oleh keluarga kita sendiri, dirapatkan tanah, mereka semua pulang. Yang pegah Rasul akan terus makhluk wakil Allah mulai mempersoalkan terhadap diri kita, memuhasabahkan diri kita. Mar rabbuka. Ini tidak ada orang yang lepas daripada pertanyaan ini. So Tuhan kata, kalau di dunia ini kita kaitkan dengan sesuatu pertanyaan, kita kaitkan pula dengan kecerdasan. Menyata pegah na pertanyaan ni ke, kita tanya orang carang hanaya tu. Pertanyaan di kubur tidak ada hubungan dengan kecerdasan. Orang yang paling cerdas lepas urung punga kadang le, artinya bisa jawab. Dia tidak ada hubungan lagi dengan kecerdasan. Maka yang menjawab pertanyaan malaikat mar rabbuka bukan lagi kecerdasan, tapi iman kita, tauhid dan akidah kita yang kita amalkan, yang tabut dalam kehidupan kita. Maka
Sebelum kita dihisap oleh malaikat, yang kejadian kesempatan bagi kita yo. Hasibu anfusakum. Coba pertanyakan dulu diri kita sebelum ditanya malaikat. Yang lain-lain dalam kehidupan kita ada hal-hal yang penting sering kita lakukan gladi dulu, gladi bersih. Supaya tidak ada yang janggal, tidak ada yang kecolongan nanti di saat kita lakukan aktivitas yang kita inginkan. Ada gladi. Ini kenapa kita enggak pernah gladi marabbuka? Yuh golong ditanya oleh malaikat, saat ini coba dalam waktu-waktu senyap, sepi di tengah malam, tanyakan kepada diri kita, marabbi, siapa Tuhanku? Kalau jawaban pendeknya mudah, ya Allah. Tapi sebenarnya di kubur tidak akan terjawab kalimat Allah apabila ilmu akidah yang ada dalam kehidupan ini tidak sempurna. Maka yang jawab pertanyaan malaikat ini adalah akidah yang tayomeh. Maka urang ya buat tauhid, ada pengajian, itu bukan sekedar meramaikan masjid, bukan sekedar meramaikan mushola atau majlis taklim, tapi ini sebagai, kalau pembelajaran tauhid, ini sebagai bentuk gladi kita terhadap apa yang dilakukan oleh mungkar dan nakir nanti di alam kubur. Jadi ilmu akidah. Maka mungkin pernah kita sampaikan, buat ilmu tauhid ini artinya kita mendaftarkan ulang diri kita sendiri untuk menjadi mukmin. Kita ulangi, buat ilmu tauhid, belajar ilmu akidah, ini artinya kita mendaftar ulang kembali diri kita sebagai mukmin. Ana main ilmu tauhid. Karena mukmin, iman tidak bisa dengan keturunan. Allah memutihkan kita hanya ilmu dahtur, menalah secara kata. Dari lahir sampai 15 tahun bolehlah. Anak siapa saja boleh. Di syurga nanti. Selama golong balik, meninggal di syurga. Tapi dia balik, tidak lagi dilihat siapa keturunannya. Jangankan tengku, abu dan sebagainya, Rasul sekalipun ayahnya, bila standar tauhid yang ada dalam dadanya belum cukup, kafir. Na'udzubillah. Maka dalam kitab-kitab kecil yang kita pelajari, pegahlah kitab. Yang pertama sekali wajib kita belajar mengenal Allah. Ma'rifah. Awwaluddin ma'rifatullah. Lahirnya hal yang pertama wajib atau hurun syik, mengajarkan anaknya tauhid, memperkenalkan Allah, bukan solat, bukan lain-lain, memperkenalkan Allah, itu ilmu tauhid. Ini sebelum balik anak sangat diingatkan kita. Bit-bit kepingat kita nyulang kitab. Guyuwa puawai pruno anu ilmu tauhid, jangan sempat dia dewasa dalam keadaan belum bertauhid. Itu artinya 5 minit dia balik anu golong dah pernah tauhid. Jadi 5 minit itu mengkafir jihad. Naudzubillah. Sebenarnya begitu. Walaupun kita mungkin hanya pernah sampai demikian. Kita renung. Fiura waka balik anu masih kosong daripada tauhid. Fiura kalau menjadi mukmin. Man bayangkan nya kita nyokap 25 kali 50. Kalau mesib akidah. Sangat lama kita dalam keadaan kekafiran. Maka masuk, balik, dewasa, sudah duluan. Maka diperintahkan kita untuk mengajarkan anak-anak kita umur 7 tahun, umur 10 tahun. Jadi balik dalam keadaan sudah siap. Hadirin yang mulia, kemudian ini yang pertama, yaitu kita siapkan akidah, kemudian baru amal. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kita jangan sempat berdosa. Dosa-dosa yang tidak diampuni Allah. Jangan sampai kita melakukan dosa yang sulit diampuni Allah. Di antara dosa yang sangat sulit diampuni Allah, kita dengan berdosa dengan orang-orang yang dimuliakan Allah. Ini dosa yang paling rayu, yang kadang-kadang hanya pernah terenung. Kita cuma ingat judi, zina, mabuk, rayu, cheat. Tapi mudah sekali Allah ampuni apabila kata taubat.
Dosa yang paling sulit diampuni Allah, bahkan kadang-kadang tidak diampuni, berdosa dengan orang yang dimuliakan Allah. Antara lain ibu, urang syik. Nya hana pernah kalau laudipnya tengah tapi kehinan sangkut syurga katanya. Neraka syurga bak urang syik. Maka al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Kunci syurga di bawah telapak kaki ibu. Jadi urang syik, urang yang dikaramatkan Allah bagi kita. Kitanya sebenarnya mandumnya pecinta orang-orang karamat. Kitanya urang galak, urang karamat mandumnya sebenarnya. Ini ada kalian bacut tentang hal-hal yang diberikan kemuliaan Allah yang rijang tat menarik. Bayangkan seandainya langampung tanya naudip urang Hino Medan kejak jalan kaki 15 menit. Benejak Nanggro seberang, enggak perlu pesawat, enggak perlu kapal air, kejak juga tu. Bayangkan kalau lahir orang seperti itu. Hino di Gampung dengan Aceh. Lun rasa bila Allah menghidupkan orang seperti itu, kan hanya jaro iya haki ajib. Menyana urang jet pa jet ja atuh iya. Itu karamah namanya. Urang karamatnya berduyun-duyun, berbondong-dong manusia. Jak rumah, jak cum, jaro cum aki, rah, aki jeb iya. Yang menyana urang laganyan. Pasti itu yang terjadi. Tapi disebutkan dalam kitab, seandainya na urang laganyan gebi mulia Allah itu karamah, tapi belum tentu asli. Bisa saja itu karamah palsu. Jadi karamah yang belum tentu asli kita nyopo mulia. Kenapa orang yang sudah asli karamat tidak pernah kita muliakan? Ibumu sendiri. Nyan mak katanya di rumah urang karamat. Baiklah ihrah hakim, ihrah jaro kana hendak temat kuat. Itu orang dimuliakan Allah. Ayah, ibu dan ayah. Yang kedua, guru. Gure menyajamun ngetegat kejaga gure jino halali. Dipolisikan. Sempat ada kesalahan, menyajamun uman, mulia tak gure. Itu orang yang karamah dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, ibu, ayah, guru, menyertanya urinang suami. Suami itu orang karamat dalam keluarga. Kalau ada hadis kunci surga di bawah telapak kaki ibu, juga ada hadis kunci surga di bawah telapak kaki suami. Jadi 3 orang yang karamat dalam kehidupan kita. Jangan kita cari orang yang bisa jalan di atas air, belum tentu asli karamatnya. Tapi kalau kita sangat memuliakan orang karamat, itulah 3 orang antara lain yang kita sebutkan tadi yang Allah muliakan. Jangan kita sempat berdosa dengan mereka. Allah sulit mengampuni dosa kita. Hadirin yang mulia, mudah-mudahan setahun yang lalu yang kita sudah beramal kepada Allah, mudah-mudahan kita sudah beramal yang soleh dan kita tidak berdosa, dosa yang sulit diampuni Allah. Kalaupun memang kita sudah melakukannya, mudah-mudahan kita bisa membuat perubahan setahun ke depan. Allah ingin melihat lembaran baru kita. Mulai daripada nisfu Sya'ban ini sampai setahun kemudian, Allah ingin melihat amal ibadah kita, sikap dalam kehidupan kita, dan Allah dengan manusia dalam keluarga. Apabila ini kita mampu melakukan perbaikan, apabila ada kekurangan berkon, kitanya merupakan manusia terbaik di hadapan Allah. Tapi apabila hari esok sama dengan hari kemarin, itu rugi kata Rasul. Apalagi sehingga hari tahun depan lebih buruk daripada tahun sebelumnya, ini adalah orang yang celaka. Mudah-mudahan tidak termasuk kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana ila sirathil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ana bi ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ayuhan nas, ati'u Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa min ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر.